Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Julian Anugrah, NPM 06 2018 106972. Saya dari kelompok JK 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 5 dan 6. Soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi intinya DNS itu untuk merubah IP address menjadi sebuah kata agar lebih mudah untuk mengunjungi sebuah website. Yang pertama adalah di sini ada strukturnya dari DNS. Root level merupakan level utama atau level paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain. Di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka akan diakses terlebih dahulu adalah root level. Lalu yang kedua ada top level domain, yaitu terbagi menjadi 5, com, org, net, id, dan sebagainya. Merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses ke root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Lalu yang ketiga adalah second level domain, yaitu Google, Yahoo, dan lain-lain. Merupakan level setelah TLD, di mana ketika DNS telah mencapai ke root dan TLD akan langsung mengakses ke SLD. Sublevel domain merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama. Contohnya yaitu mail.google.com. Lalu pada soal yang kedua, di sini ada konfigurasi DNS server dengan menggunakan paket tracker dan menggunakan IP dari praktikum modul 1. Buatlah agar klien bisa mengakses domain jaringan komputer. Di sini pertama, siapkan 3 PC dan 1 switch, lalu 1 server, lalu hubungkan menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita buka aplikasi paket trackernya. Setelah itu kita buka PC dulu ya, 3 PC. Lalu satu switch, dan 1 server. Nah, setelah sudah seperti ini, kita sambungkan dengan kabel strike. Nah, setelah sudah tersambung seperti ini, lalu selanjutnya di step kedua, nah seperti ini kan sudah kan, konfigurasi IP server sesuai di modul. Kan IP server di modul kan 192.168.1.1. Di server klik, lalu pilih di service, di desktop IP konfigurasi, di sini atur static. IP address-nya ketikkan 192.168.1.1. Otomatis subnetnya untuk DNS-nya sama 192.168.1.1. Nah, setelah seperti ini kita silang, lalu ke service ya. Setelah itu masuk ke menu service, lalu submenu DHCP jika ingin otomatis untuk config IP PC client. Jadi agar PC client kita otomatis.
kita setting di sini misalnya kan jaringan komputer untuk namanya. Setelah itu untuk yang default gateway kita biarkan saja. Lalu DNS-nya kita rubah sesuai IP-nya. Titik 1. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ini jangan lupa on kan. Sudah, lalu jangan lupa add. Nah, setelah selesai, ini kan yang telah terbuat tadi, kita save. Setelah di save, kita silang. Lalu selanjutnya, kita klik di PC, lalu klik IP konfigurasi. Stop IP konfigurasi. Ini kita atur menjadi DHCP karena sudah disetting di servernya tadi agar otomatis untuk mengkonfig IP-nya. Nah, setelah ada tulisan DHCP request successful berarti sudah selesai. Lalu lakukan pada setiap PC-nya atau setiap kliennya. Sudah, lalu yang PC terakhir IP DHCP. Nah, sudah sukses kan? Setelah itu kita membuat template web karena yang pertama di sini kita masuk ke service di server ya. Jadi di server kita masuk ke service, lalu ke HTTP. Pada ini index kita klik edit. Setelah itu di sini kita rubah menjadi yang bawah ini apa saja. Lalu pada di sini kita ketikkan nama. npm lalu kelamin oke. Lalu di sini kita ganti menjadi biodata. Setelah selesai kita save, lalu klik HTTP lagi. Ini jangan lupa di on kan ya. Setelah itu setelah seperti ini, sekarang kita akan memberi nama web kita seperti jaringan komputer di bagian DNS. Jadi di sini kita mengatur DNS-nya. Service, lalu DNS, setelah ini on kan DNS service-nya namanya jaringan komputer.com. Address ini IP-nya ya. Jangan lupa add. Nah, setelah selesai save. Sudah selesai kan? Setelah itu kita coba tes di kliennya. Jaringan komputer.com. Nah, sudah muncul kan biodatanya. Kurang lebih seperti ini untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 3. Ubahlah domain soal nomor 2 menjadi sebuah domain network. Jadi di sini kita merubah domain yang tadi, yang jaringan komputer.com, kita rubah.
Berarti kita masuk ke server, service, lalu di DNS kita rubah yang ini, kita ganti ya, kita delete, kita rubah menjadi biodata praktikan.com. Addressnya sama seperti yang tadi, alamat IP, lalu kita add. Setelah seperti ini kita tes di klien. Biodata praktikan.com, lalu kita coba tes lagi. Nah, muncul kan? Berarti sudah selesai untuk yang nomor 3, seperti itu, mengganti DNS, mengganti alamat DNS-nya. Setelah itu yang nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang web server, dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Nginx. Mengenal web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada dalam server, memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP, atau yang biasa dikenal dengan nama browser. Setelah itu harus mengirimkan kembali hasil dari permintaan atau respon tersebut menjadi dokumen HTML. Fitur dari Nginx: menangani file, indeks file statis, dan auto-indexing. Dukungan IPv6. Tujuan utama diciptakan IPv6 karena keterbatasan ruang alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Paket link layer pada IPv6 harus mendukung ukuran paket 1280 bit byte dan harus bisa menyusun kembali paket yang berukuran 1500 byte. Loading balancing, komponen key dari infrastruktur yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan situs web, aplikasi, database, atau layanan lainnya dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server. Reverse proxy dengan proses cache. WebSocket dirancang untuk diterapkan di browser web dan server web, tetapi dapat digunakan untuk aplikasi atau klien server. Dukungan dari fast CGI dengan proses cache. TLS atau sertifikat SSL dengan server name indication. Lalu nomor 5, buatlah biodata kelompok Anda pada domain di soal nomor 2. Buat tampilan web semenarik mungkin. Pertama, kita masukkan code atau code ya di bagian servernya, lalu klik HTTP. Di bagian indeks tadi kita edit. Di sini sudah ada source-nya ya, saya ada code-nya. Untuk yang biodata kita copy, yang tadi kita hapus. Di sini ada title-nya, lalu ini warnanya untuk warna tabel dan tabelnya. Lalu di sini untuk yang kolom pertama, baris pertama, yang sini baris pertama, kolom kedua, dan begitu selanjutnya. Di sini ada nama, alamat, sama umur. Kita save. Setelah itu kita coba cek di web browsernya. Linknya yaitu biodata-praktikan.com. Nah, sudah kan munculkan tampilan dari tabel biodatanya. Setelah seperti ini, berarti sudah selesai untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 6, buatlah soal nomor 5 dengan link berbeda sesuai nama anggota kelompok kalian. Nama anggota kelompok berarti di sini kita menambahkan di bagian DNS.
Di bagian DNS-nya kita klik server, lalu HTTP lagi. Di sini kita tambah new file. Misalkan nama saya ya farid.html. Kita copy yang tadi. Lalu di sini saya akan menghapus nama anggota yang lain, hanya nama saya saja. Nah, sudah selesai seperti ini, kita save. Setelah itu kita coba tampilkan di server klien, di PC klien. Server, ketikkan lagi biodata praktikan.com. Nah, muncul kan? Lupa, ada yang lupa. Di sini kan sudah buat dokumen HTML-nya, kita tambahkan berarti per farid.html. Nah, sudah selesai. Di sini yang tampil yaitu yang dokumen farid.html. Nama, lalu ini nama saya, alamat, dan umur. Kurang lebih itu penjelasan dari saya untuk tugas praktikum modul 5 dan 6. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 4, praktikum jaringan komputer. Untuk soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Struktur DNS. Pertama, mempunyai root level yang merupakan level utama atau level yang paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Lalu ada top level domain, yaitu seperti .com, .org, .net, .id, dan sebagainya. Merupakan level kedua setelah root level, di mana DNS setelah mengakses ke root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Lalu ada second level domain, yaitu Google, Yahoo, dan sebagainya, merupakan level setelah TLD, di mana ketika DNS setelah mengakses ke root dan TLD akan langsung mengakses ke SLD. Lalu ada sublevel domain yang merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama, contoh mail.google.com. Lalu untuk soal yang kedua, konfigurasi DNS server dan menggunakan packet tracker dan menggunakan IP dari praktikum modul 1. Buatlah agar klien bisa mengakses domain jaringan komputer.com. Jawab. Pertama, kita siapkan 3 PC, 1 switch, dan 1 server, lalu hubungan ke kabel strike. Untuk demonya seperti ini. Untuk demonya seperti ini, kita buat dulu server, 3 user, lalu 1 switch. Lalu kita sambungkan dengan kabel strike. Lalu kita konfigurasi IP seperti di bawah ini. Langsung saja menuju paket trackernya. Kita konfigurasi dulu IP-nya 29
DHCP nya kita aktifkan. Kita mulai dari angka 2, kita atur TNS nya 192.168.1.1, lalu kita save. Setelah itu kita ke C1, kita atur IP nya ke DHCP, kita dapat IP nya, lalu ke 2, dan ketiga. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita konfigurasi, maka kita masuk ke menu service, mengatur DHCP nya tadi, lalu ke PC, kita setting DHCP, lalu untuk membuat template website, pertama-tama kita masuk ke HTTP, dan sekarang kita akan memberi nama website seperti jaringan komputer. Ke menu service pada server, lalu pilih sub menu DNS on kan DNS service-nya, lalu beri nama, lalu isi addressnya yang akan dituju. Lalu untuk seterusnya kita mencoba untuk menampilkan web yang sudah kita buat tadi. Langsung saja kita menuju ke packet tracker, kita menuju ke service, lalu ke HTTP, kita on kan, sini kita hapus, kita buat baru dengan nama lalu untuk script HTML nya saya sudah menyiapkannya, yaitu ini. Terus kita masukkan sini, lalu kita save. Setelah save, kita keluar, kita masuk ke service DNS, kita aktifkan DNS, kita buat nama DNS nya adalah jaringan komputer.com, addressnya IP server 192.168.1.1, lalu kita add. Lalu kita coba di IP client apakah aplikasinya sudah bisa kita buka atau belum, dan perintah jaringan, nama domainnya tadi jaringan komputer.com/fikri.html untuk script HTML nya. Lalu kita buka kode, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya, ubahlah domain soal nomor 2 menjadi domain network. Kan sebelumnya kita sudah mempunyai domain jaringan komputer, maka akan kita rubah menjadi biodatamahasiswa.com. Langsung saja kita menuju ke paket trackernya, kita akan merubah domainnya menjadi biodata apa tadi, jadi biodata mahasiswa. Ke DNS, lalu kita pilih ini, kita rubah menjadi biodata mahasiswa, kita add,
cek, kita masukkan domainnya dengan nama biodata mahasiswa, kita go, dan hasilnya seperti ini. Domain berhasil kita ganti. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang web server dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Ning. Jawab. Mengenal web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada di dalam server yang memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP, atau yang biasa dikenal sebagai nama browser. Setelah itu harus mengirimkan kembali hasil dari permintaan atau respon tersebut menjadi dokumen HTML. Fitur-fitur Ning yaitu menangani file index, file static, dan auto indexing. Dukungan IP versi 6 yaitu tujuan utama diciptakan IP versi 6 karena keterbatasan ruang alamat IP versi 4 yang terdiri dari 32 bit. Paket link layer pada IP versi 6 harus mendukung ukuran 1280 bit dan harus bisa menyusun kembali paket yang berukuran 1500 bit. Lalu load balance, komponen key dari infrastruktur yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem web, aplikasi, database, dan layanan lainnya dengan mendistribusikan kerja dengan beberapa server. Lalu reserve proxy dengan proses cache. Lalu WebSocket dirancang untuk diterapkan di browser web dan server web, tetapi dapat digunakan oleh aplikasi client dan atau server. Dukungan dari FastCGI dengan proses cache, TLS atau sertifikat SSL dengan server name indication. Lalu untuk soal nomor 5, buatlah biodata kelompok Anda pada domain di nomor 2. Buat tampilan web semenarik mungkin. Saya sudah mempunyai file HTML-nya, tinggal kita salin di sini. Kita salin. Kita masuk ke package tracker, server, lalu ke HTTP. Kita di sini kita edit aja index HTML. Di sini kita ganti. Kita save. Yes. Lalu kita cek apakah bisa atau tidak. Bisa kita hapus. Silakan ini saja. Lalu kita coba jalankan, dan ini adalah hasilnya. Tampilan sudah saya buat tadi. Ini adalah biodata kelompok, yaitu nama saya Ahmad Jabal Fikri, lalu teman saya Valerian Anugrah dan Ember Arianta. Lanjut ke soal selanjutnya, itu soal nomor 6. Buatlah soal nomor 5 dengan link berbeda sesuai nama anggota kelompok kalian. Di sini saya tadi sudah membuatnya. Jadi di sini kita tinggal memanggil, ini sudah saya buat tadi. Kita masuk ke web browser, kita klik bio, kita masukkan domainnya biodata mahasiswa .com/fikri.html. Kita go, dan hasilnya sudah berhasil. Lalu selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ember Arianta, MPM 06919. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dan mempraktekkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS.
DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Strukturnya sendiri terdapat root level, biasanya berupa titik, merupakan level utama atau level paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Untuk selanjutnya terdapat top level domain seperti .com, .org, .net, .id, dan sebagainya. Merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses ke root level, maka akan langsung mengakses ke level ini. Selanjutnya ada second level domain, yaitu Google, Yahoo, dan sebagainya. Merupakan level setelah top level domain, di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan top level domain akan langsung mengakses ke second level domain. Yang terakhir yaitu sub level domain, merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama, contoh mail.com, contoh mailgoogle.com. Nomor 2, konfigurasi DNS server dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan IP dari praktikum modul 1 agar klien bisa mengakses domain jaringan komputer.com. Pertama, itu kita tambahkan untuk kliennya dan satu server, satu switch. Kita hubungkan ke klien ke switch dan servernya ke switch. Pertama, server kita atur dulu IP-nya 92.168. dan servernya sesuai dengan IP-nya. Servisnya sendiri DHCP kita kasihkan DNS server sesuai DNS yang kita inputkan tadi. Lalu untuk DNS nya kita kasihkan dengan nama sesuai yang kita inputkan tadi, yaitu 168 kita 131. Lalu kita ke kliennya, klien IP-nya kita set DHCP. Kita tes jika berhasil, maka akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 3, ubahlah domain soal nomor 2 menjadi sebuah domain network. Di sini kita ganti domainnya saja di jaringan komputer, kita ganti menjadi data. Kita save. Lalu kita coba akses. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya nomor 4, itu apa yang Anda ketahui tentang web server dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Nginx. Jawabannya, web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada dalam server, memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP
atau yang biasa dikenal dengan nama browser. Setelah itu harus mengirimkan kembali hasil dari permintaan atau respon tersebut menjadi dokumen HTML. Untuk fitur Nginx sendiri terdapat satu, menangani file index, file status dan auto indexing. Kedua, dukungan IP versi 6, yaitu tujuan utama untuk diciptakan IP versi 6 karena keterbatasan ruang alamat di IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Paket link layer pada IP versi 6 harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket yang berukuran 1500 byte. Ketiga, load balancing, komponen key dari infrastruktur yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan situs web, aplikasi, database, dan layanan lainnya dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server. Selanjutnya reverse proxy dengan proses charge. Dan selanjutnya WebSocket dirancang untuk diterapkan di browser web dan server web, tetapi digunakan oleh aplikasi klien atau server. Dan terdapat dukungan dari Fast CGI dengan proses charge. Selanjutnya TLS atau sertifikat SSL dengan server name indication. Nah, untuk nomor 5, buatlah biodata kelompok Anda pada domain soal nomor 2. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita masuk ke servernya. Nah, HTTP. Di sini saya telah membuat untuk HTML-nya. Ini kita import. Yes. Dalamnya sini saya sudah edit sendiri. Save aja. Kita coba akses. Berubah, dia akan menampilkan dari indeks yang telah saya rubah tadi menjadi seperti ini. Selanjutnya nomor 6, buatlah soal nomor 5 dengan link berbeda sesuai dengan nama anggota kelompok kalian. Pertama, kita tambahkan dulu 2 buah server. Kita atur IP-nya. Lalu di sini servisnya kita tinggal tambahkan di HTTP-nya. Di sini saya telah membuat 3 untuk 3 HTML untuk 3 server yang tadi. Kita add, kita rename jadi index. Ini juga import index. Ini juga IP-nya dan kita atur. Terus TTP-nya kita imporkan lagi terakhir.
add. Sini kita ubah menjadi untuk nama linknya atau nama domainnya. Apakah adminnya benar aja. Oke, kita coba akses. Nama baru platform ini sudah berubah, nama Farid Julian dan sebagainya ya. Ini Amir Aryanta, selanjutnya terakhir. Semuanya sudah berhasil, maka sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.